Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya dalam keadaan baik dong. Nah, kembali lagi bersama saya Ridatul Wardani. Di channel kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai fungsi pembangkit. Maka dari itu, marilah kita sama-sama mengenal apa fungsi pembangkit itu. Nah, fungsi pembangkit merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dengan mentransisi masalah ke dalam dunia fungsi pembangkit, maka kita dapat menggunakan sifat-sifat dari fungsi pembangkit sebagai jalan untuk memecahkan suatu masalah. Fungsi pembangkit memiliki banyak penggunaan, seperti menyelesaikan permasalahan rekurensi, membuktikan identitas kombinatorika, maupun aplikasi-aplikasi lain yang beragam. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa fungsi pembangkit ini diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan matematika diskrit dan kontinu. Lalu, apa definisi fungsi pembangkit itu sendiri, Kak? Nah, definisi dari fungsi pembangkit ialah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan suku-suku dari barisan, di mana suku-suku dari barisan ini dijadikan sebagai koefisien dari variabel X dalam deret kuasa. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah counting, memecahkan relasi recurrence, dan membuktikan identitas kombinatorik. Fungsi pembangkit ini terdiri dari dua jenis, ada yang dinamakan fungsi pembangkit biasa atau disingkat FPB, dan ada juga yang dinamakan fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Di sini terdapat pemisalan, misalkan AN sama dengan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan suatu barisan. Maka fungsi pembangkit biasa dari barisan AN ini didefinisikan sebagai Px sama dengan sigma AN dikali X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya, di mana N sama dengan 0 sampai dengan T hingga. Nah, kemudian untuk fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN ini didefinisikan sebagai Px sama dengan sigma AN dikali X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya di mana N ini sama dengan 0 sampai dengan T hingga. Nah, definisi dari fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial pada barisan AN ini dijadikan sebagai rumus umumnya masing-masing. Jadi rumus umum dari fungsi pembangkit biasa yaitu Px sama dengan sigma AN dikali X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai T hingga. Dan untuk rumus umum dari fungsi pembangkit eksponensial dari barisan AN yaitu Px sama dengan sigma AN dikali X pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai T hingga. Nah, ini merupakan rumus umum dari fungsi pembangkit. Untuk lebih memahami, marilah kita sama-sama mengerjakan contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal nomor 1, tentukan barisan fungsi pembangkit biasa dan barisan fungsi pembangkit eksponensial dari Px sama dengan E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Jadi teman-teman semua silahkan pahami dulu soalnya. Di sini kita disuruh menentukan barisan FPB dan barisan FPE-nya. Jadi yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPB-nya. Nah, untuk menentukan barisannya kita bisa meninjau kembali bagaimana rumus umum dari fungsi pembangkit biasa barisan AN. Nah, di sini sudah ada rumus umumnya yaitu Px sama dengan sigma AN dikali X pangkat N, di mana N sama dengan 0 sampai dengan T hingga. Terus, sebagaimana definisinya tadi, bahwa
fungsi pembangkit ini merepresentasikan suatu barisan dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien dari variabel X. Jadi setiap suku barisan AN tadi yaitu A1, A0, A1, A2, A3 itu dijadikan sebagai koefisien dari variabel X. Nah, untuk membentuk suku-sukunya, maka kita bisa lihat koefisien-koefisien dari persamaan ini. Nah, untuk mempermudah kita bisa menuliskannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan koefisien dari variabel-variabel X-nya, di mana untuk suku pertama yaitu koefisien dari konstanta koefisien dari variabel X. Nah, di sini kan ada X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 dikali 1 ya tetap 1, maka selalu yang di depan itu sebagai konstanta. Nah, jadi A0-nya itu 1, jadi untuk suku pertamanya itu kita tuliskan 1. Dan untuk suku keduanya yaitu A1 yang merupakan koefisien dari variabel X-nya, maka 1X. Jadi 1 kita tulis 1. Untuk suku selanjutnya itu 1/2 faktorial X pangkat 2. Nah, koefisien dari X pangkat 2 nya itu 1/2 faktorial, maka diperoleh A2 nya itu 1/2 faktorial. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 1/3 faktorial, dimana yang merupakan koefisien dari variabel X pangkat 3 dan seterusnya. Maka diperolehlah fungsi pembangkit biasa dari barisan Vx-nya itu yaitu 1/2 faktorial, 1/3 faktorial, dan seterusnya. Jadi ini merupakan daftar barisan dari Vx-nya. Untuk fungsi pembangkit eksponensialnya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu kita tinjau kembali rumus fungsi pembangkit eksponensial, yaitu sigma AN dikali X pangkat N per N faktorial, di mana N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Nah, kita lihat koefisien, koefisien dari variabel X-nya masing-masing yang merupakan suku-suku dari barisannya. Nah, lalu kita daftar menjadi sukunya itu 1, 1, 1, 1. Nah, mengapa demikian? Karena A0-nya itu 1, A1X yaitu 1, kemudian A2-nya itu 1 kali X pangkat 2/2 faktorial kan? X pangkat 2/2 faktorial, jadi di sini ada 1, kemudian suku selanjutnya itu A3-nya juga 1, dan seterusnya. Maka diperolehlah barisan fungsi pembangkit eksponensialnya itu 1, 1, 1, dan seterusnya. Oke, semoga sampai di sini paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tentukan FPB dan FPE dari barisan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya, dan nyatakan dalam bentuk yang sederhana. Nah, jadi kita di sini disuruh menentukan FPB dan FPE dari barisan. Jadi di sini diketahui barisannya, yang disuruh cari itu FPB-nya. Kemudian kita disuruh menyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama kita selesaikan dulu FPB dari barisan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tuliskan rumus umum dari FPB-nya, yaitu PX sama dengan sigma AN dikali X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 ditambah A5 X pangkat 5 ditambah dan seterusnya, di mana N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kembali ke definisi, kita merepresentasikan suku-suku dari barisan ini, kemudian dijadikan sebagai koefisien dari variabel X-nya. Nah, untuk suku pertama yaitu A0, kita tulis 0. Kemudian untuk A1-nya 0, 0x. Kemudian ditambah A2-nya juga 0. Maka ditulis 0x pangkat 2 ditambah 1